wujudkan impian saya. Ya, kalau ada yang tidak bisa beradu dengan baik itu ada gejala stroke. Jadi itu untuk mendeteksi. Gerakan ketiga, adukan seperti ini. Ininya ya, nah ininya. Oke. Terus biasanya nggak bunyi. Kemudian gerakan keberapa sekarang? Keempat. Begini. Ini juga sama 36 kali. Kemudian tukar. Tadi gini terus gini. Sudah mulai terasa pegal? Tangannya nggak boleh gini. Harus begini. Supaya terasa. Ya, jadi ini diangkat. Oke. Kemudian gerakan kelima, jari-jari sampai beradu. Kalau begini, nah itu pasti sudah ada agak-agak stroke gitu. Jangan ya, jangan sampai. Selanjutnya, ditepuk tangan tapi kebalik. Nanti bisa dilihat kalau di sininya biru, kolesterolnya tinggi. Kemudian yang atas jadi di bawah. Ini juga ya kalau banyak. Nah sekarang siapa yang pagi ini agak-agak kesal gitu, gantian kamar mandi lama banget gitu ya. Nah coba kekesalannya kita luapkan dengan meninju tangan. Luapkan, gemes deh gitu ya. Kemudian kita ganti kaki kiri kanan, ganti. Harus merasa tangan kepalanya beradu dengan telapak tangan yang lain. Nah selanjutnya karena kita ingin mendengarkan dengan baik, telah hadir di tengah kita dua pengusaha yang sukses. Tidak boleh bilang tidak bisa. Dan ini ada banyak cara, termasuk tadi saya baru belajar tuh dari siapa yang ditidurkan pulpennya. Tidak mengangkat benar, tapi ditidurkan, digeser, gitu ya. Karena pasti satu garis yang berat. Artinya apa itu? Bahwa artinya apa? Harus ada terobosan out of the box thinking, tetapi tetap tidak melanggar aturan. Tadi Ibu Endang mengumumkan kepada Anda bahwa siapa yang akan perform di malam terakhir. Tolong nanti kan di buku panduan itu ada yang paling akhir itu staf yang menjadi komunikator. Anda SMS bahwa saya akan menyanyikan lagu, saya akan pantomim, saya akan baca puisi dan sebagainya. Silahkan, karena itu adalah malam kita untuk kita ya. Selamat mendengarkan, selamat berdiskusi, dan temukan jati diri Anda selama sehari ini. Anda mau jadi apa? Anda mau berbuat apa? Anda mau bermakna seperti apa bagi yang lain? Karena hidup kita tidak ada artinya kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Setuju? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sebuah talk show yang pada kesempatan ini akan diberikan oleh dua pengusaha muda yang sangat luar biasa. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Muhammad Asmi Kamuri atau Mas Asmi untuk memulainya. Dipersilakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni dari Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, ini usaha yang saya kembangkan dari tahun 2006. Berkantor pusat di Ciputat, Tangerang Selatan. Tahun 2010 saya mengikuti program Wirausaha Muda Mandiri. Dan alhamdulillah kita Java Puccino meraih terbaik 1 dari pesaing sekitar 4.000 mahasiswa yang waktu itu nasional dari seluruh university di Indonesia. Nah, ini beberapa pameran yang saya dapat dari Bank Mandiri ya tentunya ya. Setiap bulan pasti diadakan event. Nah, setiap bulan itu saya keliling seluruh Indonesia hanya membawa badan. Masalah tiket, masalah hotel dan lainnya semua di cover sama Bank Mandiri. Tepuk tangan buat Bank Mandiri. Jadi keunikan unique selling yang saya angkat adalah saya menciptakan kedai kopi yang tidak hanya untuk dewasa. Jadi konsep yang saya ambil adalah unique sellingnya adalah anak kecil pun juga bisa datang gitu. Nah, ini salah satu menu favorit kita, Mojito. Nah, untuk kuliner saya mengangkat cita rasa kedaerahan. Jadi kayak tadi ada lumpia, ada ala Itali. Jadi Java itu Jawa, Puccino Itali. Jadi saya menggabungkan konsep resto saya adalah perpaduan Jawa dan Itali. Jadi ada menu Jawa kayak rawon, gudeg, lumpia Semarang, spaghetti seperti itu. Jadi tahun 2006 sampai 2007 saya kerja. Nah, 2008 itu titik balik saya mengawali bisnis. Nah, akhirnya saya menemukan, saya menganalisa seperti ini. Waktu itu saya menentukan adalah minuman. Saya ambil produk minuman. Kamu apa? Jadi ya kalau pagi, karena saya sewanya di jalan, waktu itu saya punya modal waktu itu 3 juta. 1 juta buat sewa. Itu harusnya di tempat saya ini nih. 2 jutanya untuk bikin rombongnya, 1 jutanya saya buat untuk beli bahannya. Nah, waktu itu pertama kali saya membuka minuman teh waktu itu. Teh ternyata yang beli cuma perempuan, cuma mahasiswi. Nah, yang laki-laki nggak ada ternyata. Nah, akhirnya saya melakukan survei. Waktu itu yang saya pilih adalah kopi, sama seperti ini. Kalau kita mau melakukan bisnis, misalkan contohnya adalah handphone, yang paling keren adalah BlackBerry, sesuai analisa saya. Ini saya ambil dari majalah SWA. Akhirnya waktu itu saya bikin website di blog waktu itu pertama, blog Javapuccino blogspot.com. Datanglah seorang supplier dengan beberapa timnya datang ke tempat saya. Dia membawa barista, membawa mesin kopi gede banget. Mau tahu nggak wattnya berapa? Wattnya 1300 watt. Waktu itu kos-kosan saya wattnya cuma 450 watt. Gimana? Bisa bayangkan nggak? Itu pun dibagi 2. Nah, bingung. Saya dikasih free gratis les barista di tempatnya dia. Orang Bogor. Jadi saya pulang pergi habis kuliah, yang dulunya ngajar saya tinggalin. Saya ke Bogor untuk belajar jadi bartender, untuk belajar jadi barista itu selama kurang lebih 3 tahun. 3 bulan. Gak lama-lama ya, 3 tahun kelamaan, 3 bulan. Nah, akhirnya saya ikutlah beberapa program penghargaan. Salah satunya adalah tahun 2010 itu saya memenangkan terbaik 1 Wirausaha Muda Mandiri kategori Boga. Sebelum mengawali bisnis saya ini tahun 2008, kompetitor saya itu ada 39 brand yang sudah eksis dan sudah punya pangsa pasar. Nah, intinya bagaimana kita bisa unik, bagaimana kita bisa dikenal. Nah, saya menciptakan unique selling seperti ini. Nah, ini konsep salah satu kafe saya.
saya mengambil kebanyakan di daerah. Kenapa saya ambil di daerah? Karena potensi perkembangan di daerah itu lebih besar. Karena 90% perkembangan ekonomi itu di daerah, bukan di Pulau Jawa. Jadi saya mengambil kayak di Kalimantan, Sulawesi, Flores, ada daerah Tarakan, seperti itu. Saya mengambil konsep-konsep di daerah. Oke. Salah satu kreatif marketing lain saya adalah salah satunya saya join dengan beberapa operator seluler. Mungkin teman-teman suka dapat SMS Blast by 2 get 1 free di semua outlet Java Puccino. Ada yang pernah dapat? Nah, saya bekerjasama dengan operator seluler. Itu gratis loh, nggak bayar loh. Dan dampaknya luar biasa terhadap bisnis. Nah, selain itu, kreatif marketing yang saya lakukan adalah dengan join promo dengan beberapa brand. Seperti itu. Jadi intinya adalah setiap kita mengawali bisnis, kita mahasiswa apalagi jangan berpikiran nggak punya modal, nggak punya networking, nggak punya konsep pemasaran bagus, nggak punya konsep manajemen. Itu nomor 2. Yang penting adalah kemampuan tadi. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Nanti kita perjelas di sesi tanya jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang super hebat, Mas Wahyu Aditya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya. Saya perantau dari, saya ini Arema. Saya Arema tapi istrinya Persib. Persib mana? Anak The Jack. Oke, jadi sangat aneh ya, sangat bervariasi keluarga saya. Saya akan presentasi sekitar 20 menit lebih sedikit. Judulnya adalah Sila ke-6 Kreatif Sampai Mati. Jadi ini adalah sila tambahan buat kalian supaya bisa survive di Indonesia. Itu saya mengelola sebuah sekolah animasi di Jakarta. Saya juga mengelola sebuah production house untuk pembuatan animasi dan video. Lalu saya juga mengelola sebuah festival film animasi. Dan terakhir saya juga mengelola sebuah distro kaos. Seperti ini produknya. Saya akan berbagi tips bagaimana kiat-kiat kalian ketika kalian ingin menjadi seorang entrepreneur. Saya memberi istilah creativepreneur. Nah, tips pertama, tolong dicatat, adalah seperti yang saya tulis ini. Bagaimana kalau, ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kalian biasakan ditanya ke diri kalian sendiri. Saya akan kasih contoh, ini kasus saya sendiri. Ini pertanyaannya adalah, kalian tahu nih gambar apa? Karakternya siapa? Gatot Kaca. Ya, ini Gatot Kaca versi wayang. Lalu saya menggunakan konsep yang sama dengan bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana kalau Gatot Kaca versi wayang kulit saya rubah menjadi Gatot Kaca versi anak gaul? Itu pertanyaan yang saya buat. Dan jawabannya adalah seperti ini. Jadi artinya sebuah konsep, sebuah ide, sebuah gagasan kadang-kadang tidak bisa kalian tunggu, tapi kalian harus memancingnya. Caranya salah satu dengan memberi tantangan, memberi pertanyaan. Akhirnya otak kita akan terus-menerus penasaran, apa jawabannya? Nah, ini seperti ini. Ini adalah konsep bagaimana saya berinovasi. Saya kasih contoh karya spontan saya. Ini adalah logo dari pemerintah kita dalam rangka menyambut ulang tahun Indonesia. Menurut saya yang saya suka hobi mendesain, ini tidak ada masalah, desainnya bagus-bagus saja. Tapi yang masalah adalah ketika logo ini kita pakai sampai bertahun-tahun.
Ya. Buat saya, ini mengenaskan. Saya yang masuk di komunitas desain, saya malu sebagai orang Indonesia. Karena setiap kali merayakan ulang tahun kok logonya kayak gini terus. Ini menunjukkan bahwa kita nih miskin ide, tidak kreatif, status quo, males, dan sebagainya. Masa dikasih waktu 1 tahun hanya bisa menambah jumlah bendera dan mengganti angka gitu. Ini yang akan terjadi di ulang tahun ke-83. Sangat mengenaskan. Ternyata pemerintah kita agak insaf ya, tapi agak. Jadi tidak menambah jumlah bendera lagi di ulang tahun yang tahun ini 67. Tapi menurut saya ini masih miskin konsep. Mereka masih malas untuk mengeksplorasi. Nah, akhirnya saya secara spontan ingin melakukan sesuatu. Saya ingin mau berkontribusi. Saya ingin membuat logo kemerdekaan versi saya sendiri. Saya ingin merayakan dengan cara yang keren, yang gaul. Dan tidak ada yang menyuruh. Itu terpanggil karena spontanitas saya. Dan ini adalah logo 67 tahun kemerdekaan Republik Indonesia versi Wahyu Aditya. Tips yang lain adalah kalian harus berani melakukan hal yang baru. Ini saya pakai foto saya sendiri. Ini foto saya waktu kuliah. Tapi ada yang aneh nih, ini kuliah kok aneh ya? Apa yang aneh? Seragamnya. Kok bisa kuliah pakai seragam korpri? Jadi ceritanya, ini saya kuliah waktu itu di Sydney. Jadi di Sydney saya merasa bosan dengan pakaian yang saya pakai dan saya ingin menunjukkan bahwa saya ini orang Indonesia. Saya ini bangga dengan Indonesia, tapi nggak ada sesuatu pakaian yang bisa saya pakai karena saya nggak punya modal. Jadi saya pakai pinjam bajunya bapak saya. Jadi kadang-kadang kalau saya kuliah itu kadang-kadang pakai baju korpri, pakai baju pramuka, pakai baju SMA. Pernah saya juga pakai baju kaos putih, terus sarungan, pakai kopiah, sandal jepit. Saya pernah kuliah seperti itu. Karena saya menunjukkan inilah Indonesia. Gitu. Tadi saya katakan bahwa saya mau mengelola sebuah festival film animasi, namanya Hello Fest. Sekilas ini festival yang pertama kali saya adakan. Itu sangat sederhana. Saya adakan karena budgetnya cuma 500.000. Saya sewa gedung partai. Gedung partai kebetulan tetangga saya itu gedung partai PDI Perjuangan. Saya lihat nih gedung kok gede banget tapi kok kosong gitu. Saya intip ternyata fasilitasnya mewah. Ada AC, ruangan besar. Saya sewa kursi kawinan, akhirnya bikin festival kecil-kecilan. Tapi ini sebetulnya rahasia bisnisnya. Jadi sebenarnya tidak ada rahasia, itu simple, yaitu salah satunya adalah konsisten, istiqomah. Kita melakukan festival ini sudah 8 kali. Dan impact-nya dari tadi 300 di gedung PDI Perjuangan, pindah lagi ke gedung pemerintah yang lain sampai 20.000 orang. Terakhir adalah tinggalkan jejak. Maksudnya apa? Kalian berkarir atau bekerja, kalau bisa itu bukan karena uangnya, tapi kalian bekerja, berkarir untuk meninggalkan jejak. Artinya adalah nanti kalau kalian meninggal, kalian mau dikenang sebagai apa? Di batu nisan kalian itu mau dicatat sebagai apa? Seorang pengusaha korup atau PNS males, mahasiswa gak berprestasi atau dan sebagainya. Jadi ketika kita bekerja karena ingin meninggalkan jejak yang positif di lingkungan, itu rasanya akan beda. Dulu kerjaannya adalah ngisengin, meredesain logo-logo pemerintah
yang menurut saya itu tidak gaul, tidak keren, status quo, kuno, katrok. Contohnya seperti yang kalian lihat ini. Secara esensi desain itu kaku banget gitu. Sangat lawas banget gitu. Nah, jadi dari Kementerian Desain, saya ada desain setiap minggu, hasilnya seperti ini. Dengan konsep Indonesia makin gaul. Karena menurut saya visual itu impact-nya sangat besar, bisa membuat kita itu nyaman. Dari keisengan tadi, dari yang blogspot gratisan, sekarang saya mengelola sekitar 7 titik penjualan. Dari yang dunia maya, sekarang saya juga ada fisiknya, distro dalam bentuk fiksi. Terakhir, saya ingin meminimalisasi anak-anak muda yang bangga dengan negara lain. Ya seperti ini, bangga dengan Inggris. Enggak salah kok. Ya harusnya bangga dengan Indonesia. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jebol dana berapa mas?
Berantas. Ini koordinator Brawijaya. Ada yang dari Brawijaya? Ada berapa? 18. Besok Brawijaya ada berapa yang datang? 13 doang. Saya dari UGM. Ada teman-teman dari UGM? Yes, ayo. Dari fakultas mana ada? Kedokteran. Branding saya. Saya sama-sama kedokteran. Kedokteran hewan tapi temennya peternakan saya. Peternakan saya angkatan 2007, kawan-kawan 2010 ya. 2010 ya. Saya jadi tua. Oke, sebelum kita sesi diskusi, kira-kira kalian mau membentuk seperti apa? Saya pengen menghadiahkan. Tadi Mas Kalian ngomong dulu dong di Brawijaya. Kenapa bisa jebol 150 juta itu bisa? Waktu itu kenapa sampai seperti itu?